Yo, balik lagi di channel Barbar History. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat meletusnya Perang Dunia Kedua. Buat kalian, para sobat barbar, ayo tonton terus video ini sampai habis. Secara resmi, Perang Dunia Kedua dimulai tanggal 1 September 1939. Dan ada juga pernyataan lain yang menganggap bahwa perang ini terjadi lebih awal ketika negeri para samurai Jepang berhasil menduduki wilayah Manchuria sekitar tahun 1937. Perang Dunia Kedua ini membawa kehancuran yang luar biasa, memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua itu sendiri merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman berhasil dikalahkan oleh pihak sekutu yang diakhiri dengan gencatan senjata dan munculnya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles semakin memperburuk kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, membuat pukulan telak bagi rakyat Jerman dan menyebabkan runtuhnya Republik Weimar pada 1933. Setelah beberapa tahun kemudian, karir bapak kalian, Bapak Adolf Hitler, meningkat pesat. Ia menjadi seorang kanselir. Dan setelah wafatnya Presiden Paul von Hindenburg, Hitler mengangkat dirinya menjadi seorang Führer atau komandan tertinggi Angkatan Perang Jerman. Saat berkuasa, Hitler membuat Jerman menjelma menjadi negara yang cukup kuat, yang menganut sistem fasisme. Menurut Hitler, Jerman adalah ras Arya, oleh karena itu dia menganggap bahwasannya bangsanya Jerman adalah bangsa yang terbaik di dunia. Hitler pun berusaha membangkitkan kembali Jerman melalui partai Nazinya untuk membalaskan dendam kekalahannya di Perang Pertama. Setelah berkuasa, Hitler menentang Perjanjian Versailles karena Bapak Hitler ini merasa dihina akan perjanjian tersebut, yang memaksa Jerman harus tunduk pada Perancis dan sekutunya. Hitler dan para jenderalnya percaya mereka terdesak di Perang Dunia Pertama karena mereka harus berperang di dua front sekaligus. Dan lagi jarak kedua front tersebut cukup jauh, yang membuat mobilitas pasukannya menjadi kurang baik. Menyadari akan hal itu, pada tanggal 23 Agustus 1939, Hitler menandatangani perjanjian non-agresi atau Fakta Molotov dengan Uni Soviet yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yang bernama Molotov. Jauh sebelumnya, Hitler telah membangun angkatan bersenjatanya yang kuat dan membuat parti atau aliansi bareng sekutunya Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini, seorang pemimpin partai fasis nasional di Italia. Italia adalah sekutu Jerman pada Perang Dunia Pertama. Tepat seminggu setelah menandatangani perjanjian non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet, pada 1 September 1939, Jerman memulai kampanyenya untuk menaklukkan Polandia. Jerman mulai menginvasi Polandia dengan mengirimkan sekitar 1,5 juta tentaranya untuk menyerang. Dan pada pagi hari, meriam pertama pun ditembakkan ke pelabuhan Danzig pada 1 September 1939. Atas tindakan itu menyulut meletusnya Perang Dunia Kedua di daratan Eropa. Setelah itu, Jerman pun menggunakan strategi andalannya yang disebut dengan Blitzkrieg atau Perang Kilat. Dengan menggunakan strategi tersebut, Jerman berhasil menerobos masuk wilayah Polandia. Sekilas info, strategi Blitzkrieg ini bukanlah strategi bertahan di dalam parit-parit seperti yang dilakukan pada Perang Dunia Pertama sebelumnya. Konsep dari strategi Blitzkrieg ini adalah dengan menggunakan kekuatan gabungan dengan mesin-mesin perang yang terus bergerak maju, angkatan udara yang menyerang garis depan, dan posisi samping musuh jalan utama, bandar udara, dan pusat komunikasi. Pada waktu yang bersamaan, infanteri menyerang seluruh garis pertahanan, atau setidaknya pada tempat-tempat penting dan juga menyerang musuh secara langsung. Serangan semacam ini akan menyebabkan musuh terkejut dan dapat mengganggu musuh untuk berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena hal itu, Jerman sukses menguasai Polandia hanya dengan butuh waktu 2 hari saja. Jerman bisa menguasai Polandia dan menewaskan 6 juta warga dan militernya.
2 hari setelah serangan Jerman ke Polandia membuat Inggris dan Perancis menyatakan perang dengan Jerman. Inggris mengultimatum Jerman untuk menarik pasukannya. Ultimatum tersebut disambut dengan penyerangan kapal-kapal Inggris oleh Nazi Jerman di perairan Eropa. Setelah itu, dengan strategi Blitzkrieg andalannya, Jerman melancarkan serangannya ke Denmark dan Norwegia. Mereka juga berhasil menduduki kedua negara tersebut dengan mudah. Lalu kemudian Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Ikut campurnya Inggris dan Perancis dalam menyerang Jerman membuat Italia tidak tinggal diam. Bulan Juni 1940, Italia menyatakan perang terhadap Inggris dan Perancis. Jerman pun berhasil menduduki Perancis pada Juni 1940, sehingga menyebabkan tentara Perancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Jerman melanjutkan serangannya di front barat dengan berusaha menguasai Inggris. Namun usaha ini gagal karena Inggris memiliki angkatan perang yang lebih baik dibandingkan negara Eropa daratan lainnya. Dan juga Inggris masih menyandang gelar sebagai Raja Lautan karena memiliki armada laut yang sangat besar. Selain itu, Inggris pun mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari negara tersebut diserang oleh negara lain. Ketiga negara itu pun resmi menjadi sekutu satu sama lain. Selain itu, di saat bersamaan terjadi pula perang di front timur yang berpusat di wilayah perbatasan Jerman dan Uni Soviet. Jerman menyerang ke front timur untuk menguasai Uni Soviet pada 22 Juni 1941 dan mengakhiri perjanjian untuk tidak saling serang antar Jerman dan Uni Soviet. Para sejarawan menganggap langkah yang diambil oleh Hitler untuk menyerang Uni Soviet merupakan blunder bagi Nazi Jerman. Langkah Jerman menginvasi Uni Soviet didasarkan oleh pemikiran pribadi Hitler yang dituangkannya di dalam buku Mein Kampf. Di sana, si kumis caplang ini mengatakan bahwa rakyat Jerman membutuhkan tanah untuk hidup. Oleh karena itu, Uni Soviet memiliki tanah yang luas dan juga kekayaan alam seperti minyak bumi yang bisa menghidupkan kembali rakyat Jerman dan mesin-mesin perang Jerman beserta pasukannya. Namun hal itu membuat Jerman berperang di dua front sekaligus, karena di saat yang bersamaan, Jerman masih berperang di front barat yang jaraknya terlampau jauh dan waktu pelaksanaan yang kurang tepat. Walaupun upaya penyerangan tersebut sudah ditentang banyak jenderal khususnya dari Angkatan Darat, namun berkat kekerasan hati bapak kalian para sobat barbar ini, Pak Aldorf, rencana penyerangannya pun tetap dilaksanakan. Dengan nama Operasi Barbarossa, Hitler mengirim pasukannya dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi Hitler harus berperang di dua front sekaligus. Sementara itu, Jepang yang merupakan sekutu dari Jerman membuka teater perang di Asia Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Karena hal itulah memaksa Amerika masuk dalam Perang Dunia Kedua dan membuat Jerman makan tak tenang, tidur pun tak seliping. Dan kemudian terciptalah teater perang terbesar dalam sejarah yang menyebabkan perang berkecamuk di hampir seluruh dunia. Tips buat sekalian yang suka nge-push, jangan banyakkan blunder ya sobat barbar biar nggak kalah. Oke, jika ada salah atau pendapat lain silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah ini.